selamat datang di videoku yang keempat. Hari ini kita akan bahas tentang kehidupanku mulai dari Ambon, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Kanada. Dan ini rada kayak spiritual, supernatural gitu. Jadi bagi teman-teman yang anti supernatural, spiritual, teman-teman boleh close videonya. Oke, selamat menyaksikan. Oke, jadi video hari ini saya mencoba menantang diri saya untuk ngevlog dalam bahasa Ambon. Oke, jadi hari ini cerita hidup saya akan dikulik dalam bahasa Ambon. Switch! Oke teman-teman, beta pun nama Gabrielia Sri Deborah Melatunan. Deborah tuh nama baptis, Melatunan tuh marga dari Maluku Tenggara Barat, akan lebih spesifik lagi Larat, Romean. Terus tapi beta besar di kota Ambon. Nah, beta dari TK sampai SMP itu beta sekolah di SMP Kalam Kudus, terus beta lanjut SMA di SMA Siwa 5 Ambon. SMA unggulan kah? Sampai sekarang kan pun nama masih SMA unggulan kalau sing salah kah? Nah, terus beta pernah hidup di zaman kerusuhan tahun 99 di kota Ambon. Jadi beta alami akang, alami mengungsi, alami lari-lari, alami dengar tiang listrik ya bekas bunyi, alami tiang listrik kalau ada bekas bunyi itu tanda sumusti siap siaga, lari karena keadaan sugenting, begitulah. Dengar tembakan suka ya kacang goreng, tutut, dengar bom di mana-mana, lihat peluru lewat kayak api begitu, itu juga kita pernah alami gitu. Pokoknya itu momen-momen yang saya bisa dilupakan, yang kayak tiba-tiba di sekolah anak-anak berkumpul, orang tua mau datang jemput gitu, pulang menangis gitu-gitulah pokoknya. Terus ada yang tiba-tiba pas malam ada tidur, yang tadi beta bilang tuh dengar tiang listrik berbunyi, langsung angkat tas yang sudah isi dengan surat-surat, langsung lari kemana? Lari ke hutan, kemudian teriakku, pokoknya lari mengungsi ke tempat yang dianggap aman lah pokoknya. Singkatnya beta tinggal di tempat pengungsian tuh kurang lebih 8 tahun. Tinggal di Mes Bulog tuh di Valentine, dekat rumah sakit Valentine situ. Nah, 8 tahun bayangkan, dari kelas 2 SD sampai beta kelas 1 SMA. Nah, terus pas SMA beta masuk asrama. Beta masuk asrama di SMA Unggulan Siwa 5, tinggal 3 tahun di asrama, hidup sama-sama dengan teman-teman dong. Di situ Islam Kristen begini katong bersatu, katong menunjukkan for kota Ambon bahwa suseng ada lagi yang model-model macam bentrok agama tuh suseng ada lagi kayak gitu. Jadi hidup di asrama dan lain-lain. Nah, terus kalau teman-teman bilang kata, kakak Aci tuh mengkali dia pintar, jadi dia sampai bisa di Kanada. Tahang, sabar dulu. Kakak Aci nih dia sering lulus SMA, bukan bilang for bangga, cuman maksudnya lagi mau bilang kalau orang bilang sih saya pintar ke apa gitu, bukan berarti sih saya bisa punya mimpi. Nah, terus pada saat itu dari kecil nih sebenarnya pun cita-cita mau jadi pendeta. Nah, tapi pas SMA tuh langsung kayak pas lihat kiri kanan teman-teman dong pintar-pintar tuh, jadi dong pas lihat kiri kanan dong sama pun isi formulir akan gagal macam jadi dokter, jadi sekolah penerbangan gitu-gitu. Terus apa lagi? Pokoknya yang keren-keren begitu. Akhirnya beta kita ini juga kapal, langsung kita berdua itu bilang, beta nanti beta sekolah kedokteran dulu juga. Habis itu supaya beta jadi orang kaya, lalu nanti beta pas beta jadi pendeta, beta jadi pendeta mata uang begitu. Jadi alibi begitulah pokoknya. Nah, terus akhirnya singkat cerita adalah beta tes kedokteran di IKO SIMAK UI, IKO SNPTN, itu beta daftar UI deng.
Unsrat. Akhirnya mesti terbang ke Manado, tes di Manado. Terus abis itu beta tes di mana lagi? Beta tes di Trisakti, Ukrida, 100. Terus sama-sama gagal. UI gagal, Trisakti gagal, Unsrat gagal. Nah terakhir begini susah, ada hopeless nih tuh. Aduh bagaimana nih? Tiba-tiba dapat dengar kabar dari Ukrida, Universitas Krida Wacana di Jakarta, akan letak di Tanjung Duren sana. Nah dapat dengar kata Ukrida yang biasanya cuma ada 3 gelombang, akan ada 4 gelombang. Langsung beta, ini berarti Tuhan pun kehendak pada beta pergi sekolah kedokteran. Cuma ada 3 gelombang, tapi kali ini tiba-tiba ada 4 gelombang, yang berarti Tuhan berkenan. Langsung pergi tes. Satu hari sebelum kemudian hasil keluar. Masih dalam perjalanan begini dari Lebak Bulus menuju ke Tanjung Duren tuh, dengar hasil masih di dalam bus, dalam angkot begini dapat telepon. Astrid, UC masuk UC peringkat pertama for tes gelombang keempat di kedokteran Ukrida. Langsung beta, ini berarti memang kehendak Tuhan. So, ada gelombang keempat, tiba-tiba beta sekarang peringkat pertama, padahal saya terlalu pintar tapi beta masuk peringkat pertama. Ini berarti kehendak Tuhan. Akhirnya pergi dan dapat tanda tangan surat. Beta dapat potongan cukup besar, kalau tidak salah 45 kah 60% begitulah pokoknya. Tapi teman-teman tahu tuh kedokteran pembiaya bagaimana tuh. Jadi biar dapat potongan berapa lagi, malah kan masih besar. Singkatnya beta sing jadi sekolah di sana. Oh ya teman-teman, beta harus bilang kalau itu modal nekat. Asli tuh saya ada uang per sekolah kedokteran sing ada. Maka kenapa UCTS beta juga tahu, nekat saja. Aduh, pokoknya begitu. Nah, akhirnya sedihlah hati beta. Sedih sekali karena harus lihat teman-teman nusuk sekolah, beta belum sekolah. Saya pernah membayangkan kalau beta harus nganggur 1 tahun. Akhirnya dalam masa pengangguran itu, sing sekolah, terus akhirnya merenung. Aduh, beta nih sebenarnya Tuhan ciptakan beta ke dunia ini nih, Tuhan mau panggil beta jadi apa? Terus akhirnya beta dan beta pun mama sama-sama bergumul, berdoa per Tuhan. Lalu ketong dua sama-sama memutuskan untuk sini sebenarnya dapat panggil jadi pendeta hamba Tuhan. Jadi sekolah pendeta. Oke. Jadi tang setong beta kerja. Jadi apa? Jadi SPG di Kalbe Pharma. Habis itu tuh jadi customer service, jadi kasir begitu di Circle K. Tapi beta jadi kasir di Circle K ini ternyata akan jadi jalan for beta masuk di beta pun sekolah, beta pun universitas sekolah tinggi teologi. Nah, beta nih saya pernah terpikir tentang beta pun kampus itu, dan namanya STTBI. Tapi beta tuh pengennya tuh kayak sekolah di UKSW, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, di mana kah begitu. Pokoknya saya pernah terpikir tentang beta pun kampus yang di Jakarta nih, yang di Petamburan nih. Sudah, tapi gara-gara beta kerja di Circle K, itu ditempatkan di Petamburan, Circle K Petamburan. Jadi akhirnya beta tahu tentang kabar Petamburan ini. Udah singkatnya ada. Jadi bagi beta itu kayak pembenang merah begitulah. Sehingga kebetulan beta ditempatkan di Circle K Petamburan. Akhirnya beta tahu ada STT Battle Indonesia Petamburan. Akhirnya beta daftar di situ. Nah, beta daftar di situ singkatnya. Kenapa sampai akang menurut beta nih akang sama ke benang merah supaya beta sampai di Kanada nih. Begitu. Akang pun ke baku-baku taika lah, akang pun cerita gitu. Nah, terus bagaimana sampai beta bisa sampai Kanada nih, akang mencerita nih. Beta di STTBI di Petamburan tuh, terus tahun 2014 katong pun angkatan harus pergi PPL. PPL tuh apa? PPL tuh macam akan singkatan tuh praktek pelayanan lapangan. Jadi macam internship, macam magang begitu tuh. Jadi katong harus tentukan katong mau pergi pelayanan di mana, mau pergi di luar kota kah, di mana kah begitu. Pokoknya beta pun beta nih angkatan 2011 tuh tahun kedua for pelayanan lapangan. Nah sebelumnya tuh ada angkatan 2010
2010 yang dong itu pertama kali, jadi kayak percobaan begitu, percobaan PPL. Nah sekarang masuk tahun kedua tuh, nah pas masuk tahun kedua tuh kakak-kakak dong pulang nih dari PPL, terus katong di chapel begitu, terus beta pun kepala prodi bilang, oh selamat datang angkatan 2010 yang pulang dari PPL, nanti tahun ini angkatan 2011 beta pun angkatan tuh akan berangkat PPL. Satu tahun nanti ada yang PPL ke luar negeri. Langsung beta dari tempat duduk beta bilang, amin Tuhan, itu Gabriel harus dibuat Tuhan. Ternyata begini akan mau singkat, jadi betul kita berangkat PPL di Korea teman-teman. Itu akan mau cerita panjang lah, jangan cerita di sini nanti teman-teman bosan. Nah, sebentar teman-teman, beta mau tambah sedikit. Nah, teman-teman, justru di sini tuh beta jadi bisa melihat keindahan di balik beta punya kesedihan kemarin yang tatahang 1 tahun. Teman-teman bisa bayangkan kalau beta kemarin sin tatahang 1 tahun, kemungkinan besar beta akan ada di angkatan 2010 dan kemungkinan besar juga beta sih mungkin bisa PPL ke luar negeri karena angkatan 2010 itu angkatan percobaan untuk PPL, teman-teman. Jadi teman-teman, di sini beta bisa melihat kalau ada sutradara of life yang bekerja dalam beta punya kehidupan. Singkatnya beta sampai di Korea. Terus dalam perjalanannya akhirnya beta mengubah beta punya pikiran untuk terus akan hubungan apa ada yang mesti sampai di Kanada. Jadi kita apply itu mangkali ada 50 kampus apa di Korea Selatan, di Amerika. Jelasnya bagi beta itu hal yang supranatural, bagi beta itu hal yang di luar logika, karena beta rindu-rindu akan dari 2015, tapi tiba-tiba